Saudaraku, ada sukacita. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom, shalom. Apa kabar saudara? Saya yakin semuanya penuh sukacita datang ke rumah Tuhan dan pulang terlebih sukacitanya berlipat kali ganda. Ya, hari ini saya datang tidak sendirian, saudara. Saya datang dengan suami saya yang mungkin baru ini beribadah di sini, walaupun sebelumnya pernah datang. Walau kita nggak ketemu langsung ya. Nanti jam 3 dia akan ke bandara, saudara ya. Pesawatnya jam 3. Jadi sebelum jam 3 harus sudah siap-siap gitu ya, saudara. Tapi dia sempatkan datang. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat suami saya ya. Ini waktunya jarang loh saudara, dia bisa tembus baik pasca di rumah, baik menemani saya pelayanan di Malang, saudara ya. Dan saya juga datang dengan mama saya dan teman saya ya. Kami semua bersukacita bisa berkumpul di keluarga Presbyterian Sahabat. Kita sahabat dalam Tuhan. Baik saudaraku yang terkasih, saat ini judulnya, temanya diambil dari nubuat yang menghidupkan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami merendahkan hati kami di hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu, berfirmanlah Roh Kudus, Kau yang bicara lewat hamba-Mu dan juga bicara pribadi lepas pribadi pada kami semua. Karena Kaulah roh kehidupan, roh yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah nubuat yang menghidupkan itu terjadi atas kami, atas keluarga kami, pelayanan kami, gereja kami. Kami percaya Engkau hadir di sini. Saat Kau hadir ada transformasi, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada terobosan. Dan kami siap, kami sepakat mematahkan segala siasat, segala benteng-benteng keakuhan manusia, kuasa jahat yang menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan dengan kuasa darah Kristus. Tutup bungkus tempat ini, kami semua, tutup bungkus keluarga kami, dimanapun, tutup bungkus Tuhan, biar kami seperti tanah yang subur, kami bukan hanya pendengar, terutama kami jadi pelaku firman-Mu, terang dan garam dimanapun. Kami siap mendengar firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, ambil alih hamba-Mu, roh hikmat, pengetahuan, dan kelayakan Kau yang sudah melayakkan hamba menjadi alat-Mu, perpanjangan lidah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan saudara. Baik saudara, nubuat yang menghidupkan saudara. Namun sebelumnya saya mau tanya, siapa di sini yang bawa Alkitab saudara? Ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih pantun ya, supaya kita ini ceria ya saudara ya. Pantunnya saya buat khusus untuk ini saudara ya. Karena judulnya nubuat yang menghidupkan ya. Nanti ada syaratnya. Ketika saya katakan satu bait saudara, Anda harus berespon dengan cakep biar semangat. Ya ini sedang berolahraga membuka hati ini lebih siap gitu ya. Biar kalau ada yang ngantuk juga langsung melek gitu ya saudara ya. Oke. Langsung satu baris bilang cakep, satu baris bilang cakep, gitu ya saudara ya. Beli semangka di pasar pagi, cakep. Dapat bonus sepotong melon. Hidup terasa hambar dan sepi. Tapi firman Tuhan bikin hidup nyelonong. Burung muri joget di dahan, cakep. Bikin tersenyum siapapun yang lihat. Tulang kering bisa berperan kalau roh Tuhan mulai menguat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, dia hadir di sini. Rohnya sedang bekerja di sini. Buka hatimu saudara dan siapkan kau. Siapa yang bawa firman Tuhan saudara? Saya sangat menghargai yang masih bawa Alkitab karena sekarang itu sudah langka yang bawa buku. Termasuk saya nggak bawa saudara. Jadi saya sangat masih menghargai yang bawa saudara ya. Coba ya siapa yang bawa? Yes. Baik saudara. Kita deklarasi lagi ya saudara, aku percaya ya, handphonenya diangkat, aku percaya Alkitab adalah firman Allah, penuntun hidupku, memberkatiku, membawaku dari kemenangan menuju kemenangan. Kasih tepuk tangan. Jadi kita berespon ceria karena firman timbul dari pendengaran, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Saudara, kita akan membaca berespon soria, semangat saudara. Setiap firman yang disuarakan, didengar akan menumbuhkan iman kita. Dan disitulah akan terjadi terobosan.
kita akan praktek sekalian dengan membaca firman ini. Ini bukan sekedar kata-kata. Ketika ada roh itu yang menghidupkan, firman itu mentransformasi. Oke? Saya ayat yang pertama dan Bapak Ibu yang kedua. Kebangkitan Israel. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Oke, siap. Ayat 1 saya dan selanjutnya ayat 2 Ibu dan selanjutnya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allahku, engkau yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suatu suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Ayat 13, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara, ini cerita yang mengerikan sebenarnya. Nabi Yehezkiel pada saat itu hidup pada zaman pembuangan. Apa itu pembuangan? Kenapa mesti ada ayat begini? Mengerikan sekali. Dibawa ke lembah kering. Wow, bayangkan kamu masuk ke lembah kering. Lembah kering penuh tengkorak. Tengkorak lambang kematian. Saudara, makanya jangan pakai lambang-lambang tengkorak, itu lambang maut, lambang setan. Ya saudara ya. Tapi ada yang aneh. Ini kalau namanya sudah kering, tulang kering. Ini bicara kematian yang sudah lama. Kalau dia masih mayat,
atau dia baru mati kemarin, atau baru mati 2 jam yang lalu, mungkin tidak terlalu menakjubkan. Kalau dia bangkit, ada yang bangkit juga saudara. Tapi kalau ini udah tulang-tulang, itu bicara tentang kematian yang sudah lama. Sebelum saya masuk membahas tulang-tulang kering ini adalah perumpamaan harapan yang sudah mati. Orang Israel dibuang sampai 3 kali. Karena Allah sedang menertibkan mereka, karena suka tegar tengkuk saudara ya. Jadi ada pembuangan pertama 605 sebelum Masehi, kedua 597 sebelum Masehi, dan 586 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar. Yang pertama, disinilah Daniel dan bangsawan muda dibuang ke Babel. Lalu yang kedua, disinilah Yehezkiel dan Raja Yehoyakin dibuang. Kemudian yang ketiga, Yerusalem dihancurkan. Jadi saya harus menjelaskan dalam pembuangan ya, itu tanpa tanah. Jadi orang Israel namanya dalam pembuangan mereka tidak punya hak untuk punya tanah sendiri. Tanpa bait Allah, tanpa ada raja, dan tanpa harapan. Tidak hanya penderitaan fisik, jadi buangan, jadi budak, tapi juga kematian eksistensial. Ini mereka membuat mereka udah nggak percaya lagi kalau ada Allah, kalau ada Tuhan, saking tertekannya sampai mereka bilang tulang-tulang kami sudah kering. Padahal mereka masih hidup, tapi mereka ngomong sudah kering, saudara. Sebenarnya omongan mereka itu juga berkuasa, saudara. Tapi saudara, saya orang medis, saudara. Mama saya bidan ya, saudara. Dulu dia kalau ada yang mau melahirkan saudara yang ngeri-ngeri, oh bisa lah mama saya gitu ya. Kasih pertama buat mama saya. Ya, jadi saya juga medis ya, tapi seiring waktu Tuhan memanggil. Namun kalau kita sudah bicara tulang kering, nggak ada yang pernah bangkit tulang kering jadi hidup kembali. Itu biasanya jadi juntara dun dun dun. Ini kalau kita baca tadi, coba baca ulang saudara. Jadi kalau saya mau buat proses tulang jadi proses, ya sebentar ya saudara ya. Halo. Ya. Jadi biasanya kalau sudah mati 3 hari, mulai ada proses autolisis, kemudian diuraikan 10 hari, jaringan lunak hancur, otot dan organ hancur. Jadi kalau 2 minggu sampai 6 bulan itu sudah tinggal sisa-sisa jaringan ikat, rambut, tulang. Kalau cuaca panas, lebih cepat lagi dia jadi tulang. Jadi tulang kering itu biasanya kematian 1 sampai 2 tahun, saudara. Ya. Jadi ini secara medis tahap akhir kematian tubuh manusia, ya. Apakah secara medis bisa hidup lagi? Tidak. Tidak pernah ada membuktikan. Tidak ada mekanisme biologis yang memungkinkan tulang mati, apalagi sudah kering, hidup kembali, saudara. Jadi ini nubuat dari Yehezkiel 37 ini menunjukkan mujizat yang benar-benar luar biasa. Pemulihan yang luar biasa. Artinya diciptakan ulang. Penciptaan ulang. Dari creation ex nihilo. Apa itu tulang-tulang kering, saudara? Sebenarnya mereka bilang tulang-tulang kami sudah kering. Apakah betul kelihatan tulang-tulangnya kering? Bukan. Itu metafora, saudara ya. Tulang-tulang kami sudah kering. Saudara, itu bicara segala sesuatu yang kering dalam kehidupan kita. Mungkin kita masih sama suami kita, tapi kita sudah lama, pernikahan ini sudah kering, sudah hambar, gak ada lagi cek gitu saudara ya. Saya juga sama suami saya mungkin sebulan aja udah langsung gak ada duksernya. Dulu masih malu, kentut pun masih malu saudara. Kalau sekarang berlomba gitu ya saudara. Biar jangan Oke. Ini biar jangan ngantuk gitu ya saudara ya. Udah gak ada dukser. Itu bicara tentang tulang kering, itu bicara tentang pernikahan yang sekarat. Itu bicara tentang hati yang sudah mati. Tahukah saudara apa yang membuat seseorang hatinya mati? Itu kalau dia sudah kehilangan iman, ada luka, ada trauma. Mungkin dia pernah dihianati, dia kecewa berkali-kali. Mungkin Anda masih tetap ke gereja, tapi Anda sudah berhenti berharap. Pelayanan yang mati, saudara. Mungkin Anda tetap melayani, tapi itu hanya rutinitas. Tidak ada lagi gairah, tidak ada buah. Banyak aktivitas, tapi Anda tidak merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan.
Dan juga mungkin itu bicara tentang impian dan tujuan hidup yang sudah lama mati. Anda kubur karena Anda terlalu melihat realistis. Wah, ternyata begini, aku mimpi impianku di tanah rantau begini, dan apa realistisnya begini. Aku ingin jadi begini, ternyata begini hidup di Jakarta, hidup di Tangerang ini. Dan lama-kelamaan Anda sudah kehilangan impian. Sudah deh, ini muluk-muluk. Kalau orang Batak bilangnya angan-angan parcendol. Mungkin pernikahanmu sudah sekarat, atau penyakit yang sudah lama sekali kau tunggu dan tidak sembuh. Kau mulai tidak lagi mengharapkan kesembuhan, sudah menerima. Oke lah, itu juga mujizat bagimu. Harapanmu padat. Termasuk gereja ini, suam-suam kuku, mungkin gereja, tapi tidak ada lagi apinya. Beda dengan ku mau bangkit, begitu ya saudara. Jadi, tapi saya nggak bilang mau apapun ya, mau di HKBP itu tetap kok terasa saudara ya, bukan harus di karismatik ya. Itu bicara tentang putus asa, itu bicara tentang keuangan yang sudah kering ya. Coba saya lihat dulu wajahnya. Di sini semua wajahnya glowing, tidak kering. Nanti lewat firman ini lebih glowing lagi, dan gereja ini lebih glowing lagi. Tidak ada harapan, sakit penyakit saudara. Ini adalah tulang kering saudara. Ya. Jadi sama seperti tubuh membusuk. Itu kita mungkin sudah mulai hidup dalam dosa tanpa pertobatan. Tulang kering ini artinya putus harapan total. Saat Israel di pembuangan, identitas hilang. Masa depan sirna. Firman Allah ini pemicu awal regenerasi. Seperti kulit, dia tumbuh. Jadi tulang pertama yang akan muncul urat, lalu ditutupi oleh kulit. Seperti yang kita baca tadi. Kemudian yang terakhir adalah nafas. Nafas itu bicara tentang Roh Kudus yang menghidupkan. Tanpa roh, tubuh hanya boneka. Dia punya tubuh, badan begini, tapi nggak ada rohnya saudara ya. Kan banyak sekarang patung-patung, boneka-boneka. Hati-hati ya saudara ya, itu bisa terisi kalau ada roh jahat. Ya, jadi nggak usah buat-buat kayak gitu saudara ya. Nanti dia bergerak gitu ya, karena ada roh jahat. Nah, beda kalau roh Tuhan ya. Gitu ya. Pelayanannya hanya rutinitas saudara. Nah, Yehezkiel dibawa Tuhan ke lembah kering dan disuruh bernubuat. Khotbah kita sekarang berjudul nubuat yang menghidupkan. Coba katakan sebelah sini. Nubuat yang menghidupkan. Bukan lu buat, tapi nubuat. Kalau lu buat, lu sendiri yang buat. Kalau nubuat itu apa? Jangan sampai Anda keluar dari tempat ini, Anda nggak tahu apa arti nubuat. Jadi apalah nubuat? Nggak tahu, pokoknya tadi ada yang lucu-lucu gitu ya. Jangan ya saudara, dicatat ya. Dicatat Anda menyerap 70%. Ya omah-omah waktu saya di sana rajin mencatat saudara. Di sini juga kalau apa? Dicatat. Apa itu nubuat? Nubuat itu kita gali dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani, propheteo. Itu menyampaikan pesan Allah tentang masa depan secara publik diwakili oleh wakil Allah. Jadi itu tentang sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi. Itulah nubuat. Pro, sebelum, di depan. Femi berkata, menyatakan sesuatu yang akan terjadi di depan, yaitu pesan Allah. Jadi itu pesan Allah ya. Jadi ini seperti, tapi ini beda dengan ramalan. Nubuat beda dengan ramalan. Ramalan belum tentu mengandung firman Allah. Nubuat itu adalah pesan Allah melalui wakil Allah, para nabinya. Melalui kita semua orang percaya juga bisa, saudara. Ya, jadi itu berbicara mewakili Allah, menyampaikan sesuatu yang ingin dinyatakan oleh Allah sebelum sesuatu itu terjadi. Kalau nubuat menurut Alkitab ini bukan sekedar ramalan, tapi ini pernyataan firman Tuhan yang diucapkan melalui manusia pilihan. Ini memiliki kuasa. Dia itu realitas rohani maupun fisik. Jadi dalam Yehezkiel 37, nubuatan ini membangkitkan tulang-tulang kering adalah simbol pemulihan Israel. Ini alat untuk membangun dan meneguhkan jemaat, bukan untuk pamer karunia, tapi mewakili suara Tuhan secara tepat dan penuh kasih. Jadi, ada beberapa yang harus kita pahami di dalam Yehezkiel 37 ayat 1-14, yaitu bernubuat, nabah, kemudian ruah, roh, kemudian logos, pengetahuan atau firman.
dan font suara. Ini yang akan kita pelajari saat ini, saudara. Nah, nubuat ini beda dengan lubuat, ya. Ini adalah prinsip suatu rohani dari kuasa firman Tuhan, ya. Jadi kuasa firman Tuhan coba dibaca dari Kejadian 1 ayat 3, saudara. Ini bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, saya mau katakan di sini, perkataan Allah itu menciptakan dan menghidupkan. Bahkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, belum ada, kosong. Dia tidak menciptakan pakai strategi politik, dia tidak menciptakan dengan pakai alat-alat, dia cukup berfirman. Itu artinya firman itu menghidupkan, menciptakan yang tidak ada jadi ada. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah hewan, kecuali manusia. Dia mengambil tanah dan membuatnya serupa dengan gambar. Tapi yang terakhir dia menghembuskan napasnya. Hewan tidak punya roh, tapi manusia punya roh, ruah. Roh Kudus, roh kehidupan. Ketika roh itu dihembuskan, barulah Adam hidup, saudara. Saudara, begitu pula nubuatan. Nubuat itu perkataan sebelum sesuatu itu terjadi. Ya, itu pesan Allah tentang pencerahan akan masa depan yang akan terjadi. Ketika di Yeskiel ditanya, apakah bisa tulang-tulang ini hidup kembali? Saudara, ini sebenarnya bisa dibilang tulang kering. Itu sudah nggak ada harapan. Artinya apa? Dari nol lagi, saudara. Jadi sebenarnya yang disuruh Tuhan, dia memerintahkan kepada Yeskiel sebagai nabinya. Karena itu adalah perpanjangan lidahnya. Dia hanya berfirman, katakanlah, hai napas hidup, hai tulang-tulang bersatulah. Mulailah tulang itu berderak-derak. Tung, kalau dilihat saudara itu ngeri juga, saudara. Tung, lalu daging mulai datang. Tung, lalu datanglah nafas hidup dari keempat. Wah, ini kalau difilmkan serem juga, saudara ya. Tapi memang itu firman Tuhan. Ada kuasa dalam perkataan, dalam nubuatan, saudara. Sama seperti, jadi firman Tuhan ini menciptakan yang ada, yang tidak ada jadi ada. Menghidupkan apa yang mati. Dan ini bisa lewat Allah sendiri atau nabinya. Dan ini yang dikatakan tidak ada firman-Nya yang keluar sia-sia. Saudara ingat Yeriko, tembok Yeriko dikelilingi 6 hari. Dan semua harus diam. Apa ini maksudnya? Lagi menguji ketaatan. Boleh aja sih runtuh dalam sehari, boleh. Tapi ini 6 hari. Ada maksudnya. Ketekunan, ketaatan yang sedang Tuhan nyatakan pada umatnya. Dan di hari yang ketujuh disuruh bersoraklah. Dan seketika itu juga Yeriko runtuh, saudara. Saudara, ini berkuasa sekali firman yang diberi pada orang yang sudah diberi Tuhan otoritas. Apapun yang mati, firman bisa hidupkan. Kalau dunia ini dijadikan jadilah cakrawala, jadilah burung-burung, jadilah, nggak dibilang Tuhan bam, nggak itu, ambil tanah ya, gue bangun ya, enggak. Dia mengatakan dengan firman, jadilah cakrawala, jadilah lautan yang memisahkan langit, dan ini begitu ya saudara ya, penciptaan. Itu dunia ini diciptakan dengan firman, bukan dengan ini ya dibuat dari molekul ini. Dan dengan firman juga keadaan yang mati dapat dipulihkan. Artinya di tangan Allah, kata-kata itu bukan hanya sekedar informasi, tetapi kata-kata firman itu adalah transformasi. Apa transformasi? Perubahan. Terjadinya perubahan. Ketika dikatakan jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Jadi kalau dibilang jadilah cakrawala, cuman sekedar informasi tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau transformasi terjadi, yang belum ada jadi ada. Demikian di Yeskiel 37 ini sebenarnya mulai dari nol. Karena tulang kering artinya tidak ada harapan. Tidak ada yang hampa, saudara. Artinya apa? Kalau langit dan bumi diciptakan dengan firman, maka apapun yang mati, yang dibutuhkan adalah firman, saudara. Firman yang menghidupkan. Bukankah dibilang sama si Yeskiel, katakan Yeskiel, hai tulang-tulang kering,
hiduplah gitu ya saudara di ayat 16 ya. Nah saudara, terakhir baru tung 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 bergerak jadi tentara, tapi dia belum bernapas. Saudara, ini kalau di film memang seru ini saudara ya. Artinya ada otoritas ketika Tuhan memakai kita. Saudara percaya itu nubuat dari orang-orang yang dikasih otoritas. Apa syaratnya? Supaya omongan Anda atau Anda dipercaya Tuhan untuk menyampaikan. Ini gak boleh nubuat itu lu buat. Makanya semua nubuat harus diuji saudara. Karena ada orang yang lu buat-buat gitu ya saudara ya. Lu kata Tuhan kau harus memberi 10 miliar ya kan. Padahal gak ada tuh saudara ya. Diuji. Kalau orang ini dipakai Tuhan, pasti dia orang yang benar-benar takut Tuhan. Karena itu yang akan menjadi wakil Tuhan menyampaikan nubuat. Apa yang akan terjadi? Dia harus orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu syarat Tuhan. Karena dari sini kita tahu bahwa firman Tuhan itu menghidupkan, membangkitkan dan memulihkan. Firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ini firman bukan hanya menghidupkan, tapi juga memperbaiki kesalahan dan mendidik kita dalam kebenaran. Saudara, seperti di Kejadian 2, setelah diberi napas hidup barulah. Jadi kita perlu mendengar firman. Kita perlu baca, renungkan. Baca, renungkan. Remah. Ada remah di setiap firman. Apa itu remah? Jangan nanti keluar dari tempat ini, Anda nggak tahu tuh apa remah. Remah bukan preman ya. Nanti bilang, remah adalah preman. Nubuat apa tadi? Nubuat adalah pesan yang akan terjadi. Pesan Allah yang akan terjadi tentang masa depan yang disampaikan oleh wakil Allah secara publik. Oke. 3 hal tentang bernubuat yang dipakai Allah hanya mereka yang punya hubungan intim dengan Allah. Saudara, siapapun Anda, tidak harus jadi hamba Tuhan baru bisa dipakai Tuhan bernubuat. Tidak. Selama kita punya hubungan yang erat, seperti ranting yang melekat pada anggur, apapun posisi Anda, bahkan anak-anak akan bernubuat seperti dikatakan di Yoel 2 ayat 8. Saya percaya dan saya berdoa di tempat ini. Anak muda bernubuat, anak kecil bernubuat tentang hal-hal besar yang akan Tuhan kerjakan di tempat ini. Saudara, dan nubuatan itu lebih dulu direstorasi adalah keluarga kita. Sebelum Tuhan memakai gereja ini besar, dia akan lebih dulu merestorasi setiap orang di dalamnya. Saudara, saat ini saya mau katakan, kebangkitan dan pemulihan itu karya Allah sepenuhnya, bukan hasil usaha manusia. Roh Kudus inilah sumber kehidupan sejati, baik secara pribadi maupun komunal. Firman dan roh ini berjalan bersama dalam pemulihan umat Allah. Sebenarnya ketika kita membacakan firman itu, ada kuasa di situ, ada roh yang sedang menghidupkan bagi yang mengimaninya. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Roh itu akan masuk pada yang imannya mendengar sungguh-sungguh dan roh itu hidup. Makanya wanita yang 12 tahun semua dunia bilang tidak bisa, tanpa dia bilang, Yesus sembuhkan aku. Firman itu dia tangkap dan roh itu masuk. Roh itu masuk. Imannya timbul. Dan dia sudah menang di alam roh lebih dulu saudara. Lalu dia bertindak dengan iman. Seperti yang dilakukan Yehezkiel. Ketika dia mengimani ada otoritas Allah untuk menghidupkan apapun. Dan Yehezkiel tinggal menyuarakan firman yang dari Allah itu. Artinya roh itu keluar dan roh itu bekerja menghidupkan apapun. Saudara, mungkin agak lain saudara, tetapi perkataan ini, begini ya saudara. Saya kalau mau bawa dari sisi negatif, orang kalau mau jampi-jampi orang, dia itu cukup ngomong saudara. Inilah kuasa perkataan yang besar sekali. Disinilah nubuat, disinilah mujizat, disini juga kematian. Tetapi bagaimana kalau kita punya hubungan erat dengan Tuhan, maka kita akan dipakai sebagai alat yang akan bernubuat. Kalau Tuhan bernubuat, maka nubuatkan kehidupan. Karena keinginan Tuhan kita menyampaikan nubuat itu untuk restorasi. Sekalipun ada hukuman, tapi pada akhirnya Tuhan ingin merestorasi, memperbaiki segala sesuatu. Saudara, tujuannya untuk perbaikan dalam kasih Tuhan. Saudara, Tuhan tetap punya rencana, baik tiap kegagalan, kesuraman hidup kita, kuasa ini menghidupkan kembali umatnya. Apapun yang telah lama mati, saudara,
Mungkin Anda sudah lama mati harapannya. Anda datang ke gereja, Anda seperti tulang kering. Sudah tidak ada harapan, senyum. Anda nggak berani berharap karena sudah terlalu sering kecewa. Tapi saya mau katakan, Dia hadir di sini, saudara. Tuhan hadir di sini. Dia memberi kita kembali harapan itu. Saudara, buka hatimu dan biarkan firman itu bekerja. Mulai bernubuat, saudara. Gereja ini mulai kita nubuatkan dalam nama Yesus. Gereja ini akan mengembang. Dalam nama Yesus ada kehidupan. Firman Tuhan memberi kekuatan dalam apapun. Roh Allah akan memulihkan. Saudara, kita perlu dengar firman. Lalu baca, renungkan. Ucapkan firman sampai dapat rema. Rema, sesuatu yang lompat. Rema ibu ini beda. Rema ibu ini, bukan Roma Irama ya. Rema. Di Roma Irama. Karena kan, kalau dunia diciptakan dengan firman, maka dunia yang rusak pun hanya bisa dipulihkan dengan firman. Saudara, 3 hal yang kita perlu tahu. Nubuat itu menghidupkan kalau didasarkan pada firman Tuhan. Bernubuatlah, hinaf ya. Jadi bernubuatlah atas tulang-tulang ini. Hai tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Ya, jadi di sini kamu harus nyatakan janji. Misalnya pernikahanmu mulai kering. Ucapkan, cari ayat Alkitab tentang pernikahan. Saya sama suami saya juga pernah mengalami kekeringan, saudara. Kami diberkati dengan saudara yang peduli ya, saudara. Dan kami banyak direstorasi pemulihan antara saya dan suami, saudara. Saya mengucapkan firman atas keluarga saya, atas anak-anak saya, atas situasi apapun, saudara. Tahukah Anda, ini seperti Elia, dia mengucapkan firman. Jadi nubuat itu hanya menghidupkan kalau didasarkan firman Allah. Ucapkan firman, ucapkan sesuatu yang berdasarkan firman. Elia bernubuat hujan turun, maka hujan turun, saudara, atas firman Tuhan. Di Nias, saudara, dulu waktu tsunami 2004, ada pendeta, saya lupa namanya. Tapi pendeta ini selalu menubuatkan kebangkitan. Nias bangkit, Nias cinta Tuhan. Dan setelah tsunami justru Nias berkembang. Banyak gereja baru berdiri. Saudara, karena ada orang yang bernubuat, menubuatkannya atas firman Tuhan. Dan firman itu tidak ada yang kembali sia-sia. Situasi kita bisa mati, tapi firman-Nya tetap hidup yang akan menghidupkan apa yang mati. Karena itu jangan diam, saudara. Kalau ada sesuatu, mulai katakan hidup dalam nama Yesus. Bukan kau mencobai Tuhan, tapi kau sedang memperkatakan, menubuatkan kehidupan yang membangkitkan, saudara. Kemudian, nubuat itu menghidupkan saat digerakkan oleh Roh Kudus. Sama seperti tadi tulang-tulang kering, mulai urat muncul, mulai daging, kulit dan semuanya. Tapi belum dia bernyawa sebelum roh napas itu masuk. Hai napas hidup. Dikatakan lagi oleh Yehezkiel seperti yang diperintahkan. Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Ini roh, itulah yang menghidupkan. Undang Roh Kudus, saudara. Dalam pelayanan, undang Roh Kudus. Saya berkata, Roh Kudus hadir di sini dan saya berdoa, Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap yang mulai kehilangan harapan. Roh Kudus akan bekerja. Bukan saya, tapi karya Roh Kudus, saudara. Kita hanya alat. Bukan hanya bicara kebenaran, tapi minta urapan Roh Kudus menyentuh hati yang mati, saudara. Hanya roh itu yang akan membuat apa yang mati hidup kembali. Karena tanpa roh semuanya seperti boneka, saudara. Seperti Martin Luther King, orang kulit hitam. Dialah yang menyuarakan bahwasanya suatu saat nanti tidak ada lagi perbedaan warna kulit. Dia sudah menubuatkan itu karena didasarkannya pada firman Allah dan digerakkan oleh Roh Kudus. Dan dia melakukannya walaupun dia harus membayar dengan nyawanya. Tapi dia tidak pernah mati. Mimpinya tidak pernah mati. I have a dream. Semangat roh kebenaran bukan dengan strategi politik. Maka kulit hitam dan kulit putih tidak lagi dibeda-bedakan di Amerika dan di mana-mana. Roh Kudus bukan hanya memberi kita kemampuan berbicara, tapi itu membangkitkan apa yang mati di dalam kita. Roh Kudus, napas itu akan menjadikan kata-kata kita bernyawa. Kita katakan, Allahku, Jehovah Jireh.
Aku bisa menanggung segala sesuatu. Itu berkuasa. Roh Kudus akan menghidupkan semangatmu yang mati. Ayo, lakukan lagi. Ada kreativitas yang Tuhan. Ayo, coba ini. Saudara, mulai perkatakan, mungkin bisnismu lesu. Mulai katakan firman Allah kepada bisnis itu. Mulai hidupkan dan mulai ambil bagian. Bukan hanya kau diam, saudara. Tapi bertindak seakan-akan itu akan terjadi. Seperti wanita pendaraan. Asalku jamah jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Dia sudah sembuh di alam roh. Dan dia bertindak dengan imannya. Dia melakukan tindakan. Karena iman tanpa perbuatan mati. Anda menubuatkannya dan Anda melakukannya. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Saudara, dia bukan hanya, Roh Kudus tidak butuh semuanya harus sempurna dulu, ideal baru dia bekerja. Dia butuh hati kita yang taat. Nubuat menghidupkan itu hanya saat disampaikan dalam ketaatan. Kau harus taat sama seperti yang dilakukan Yeskiel, maka aku melakukan demikian. Taat, maka aku melakukan demikian. Tidak kurang, tidak lebih, maka aku melakukan demikian. Apa kata Tuhan? Jangan kau tambah-tambahi kata Tuhan. Jangan pula kau kurang-kurangi kata Tuhan. Lebih baik kita dibenci manusia daripada dibenci Tuhan. Karena mengurang-urangi, mencoba menyenangkan orang, saudara. Sedangkan Tuhan siap dengan itu. Tuhan akan bela kita. Maka aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Ini mengucapkan apa yang Tuhan perintahkan. Karena tanpa tindakan iman, semuanya teori. Tapi saat iman, ini berbicara atas hidup yang mati. Nubuat tidak diucapkan. Kalau kamu tidak mengucapkan nubuat, artinya kamu sedang menahan kebangkitan. Ini ada konsekuensi. Ketaatan itu lebih kuat dari pertimbangan kita. Kuasa Tuhan itu bergerak saat kita melangkah, bukan saat kita ragu. Seperti wanita pendaraan, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Dia melangkah, bukan saat dia ragu. Bartimeus, dia makin teriak, Tuhan, Allahku anak Daud, aku mau sembuh. Saudara, manusia bisa bilang, mati udah gak ada harapan. Tapi Tuhan kalau bilang, hidup, hidup. Medis bisa bilang tulang kering. Wah, sudah akhir ya. Udah, yang realistis. Tapi bagi Tuhan, itu justru awal. Bagaimana kau meresponnya? Nubuat itu menghidupkan. Karena ada roh yang keluar memberi kehidupan. Pembuangan bicara tentang identitas yang hilang. Harapan yang pupus. Tapi kalau Tuhan memulihkan, maka semua akan hidup. Karena firman Allah bukan hanya mengubah hidup. Tetapi menghidupkan yang mati. Nubuat yang menghidupkan itu bukan ramalan. Nubuat itu firman yang diucapkan dalam iman dengan kuasa Roh Kudus dan ketaatan penuh. Jadilah penyambung suara Tuhan bagi dunia yang mati di sekeliling kita, untuk keluarga kita, pelayanan kita. Seperti saya simpulkan di Yeskiel 37:14, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan kamu akan menempatkan kamu di tanahmu, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya. Saudara, ini luar biasa. Tulang kering tidak butuh belas kasihan, tapi yang dia butuhkan hanya firman Tuhan dalam iman diucapkan. Saudara, Anda tidak perlu belas kasihan manusia untuk keuanganmu. Anda perlu belas kasihan Tuhan. Anda perlu mengucapkan firman untuk menghidupkan apa yang sudah lama mati dalam kehidupanmu. Harapan yang mati itu belum tentu akhir cerita. Justru itu awal untuk mujizat, saudara. Tuhan sanggup apa yang mati bisa hidup kembali. Yang tidak punya arah, percaya ada kebangkitan justru dari kehancuran. Nubuat bukan sekedar kata, ia saluran nafas Allah. Ini membangkitkan yang hancur menjadi utuh kembali. Makna rohani dari nubuatan yang menghidupkan. Ini sama seperti, aku akan mengganti abu mereka dengan perhiasan. Yoel 2:25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang siram yang sudah. Tuhan akan memulih. Ini bicarakan pemulihan, bicara tentang nubuat. Saudara, saya mengundang Anda mulai bernubuat. Siapa yang kering, mungkin Anda tidak perlu tunjuk tangan, saudara. Tapi yang mau saya katakan, saya juga mempraktekkan ini tiap pagi. Anda bangun, Anda sembah Tuhan. Lalu Anda mulai mengucapkan firman, menghidupkan apa yang mati, semangat yang mati, pernikahan yang suam-suam kukuh, pelayanan yang suam-suam. Ucapkan firman, ada roh yang akan menghidupkan. Tunggu waktunya Tuhan dan tetap percaya seperti wanita pendaraan, asalku jamah jubah jumbainya,
aku pasti sembuh. Saudara, waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Apa yang kau ucapkan tidak pernah kembali sia-sia. Mungkin sudah lama doa itu kau ucapkan. Percayalah, itu tidak pernah luput dari perhitungan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau bernubuat. Dan firman-Mu itu berkuasa, menghidupkan yang mati, menciptakan yang tidak ada. Kami hanya butuh firman Tuhan, bukan belas kasihan manusia. Tuhan ajari kami, punya iman yang kokoh, teguh, dan bertindak dengan iman yang sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami mau perpanjangan lidah-Mu bernubuat, membangkitkan apa yang mati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.